Tsunami adalah gelombang laut besar dan rusak yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi atau letusan gunung bawah laut. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan serius ketika mencapai pantai karena kekuatannya yang besar. Penyebab tsunami dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti longsor laut, gunung meletus dengan letusan eksplosif, dan gempa bumi. Longsor laut terjadi ketika tebing atau bukit di dasar laut menjadi labil akibat gempa bumi atau dorongan arus laut. Gunung meletus dengan letusan yang eksplosif juga dapat memicu tsunami, seperti contohnya Gunung Krakatau. Selain itu, gempa bumi juga merupakan penyebab umum tsunami di Indonesia, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bertanggung jawab untuk memberikan peringatan jika terjadi gempa besar yang berpotensi memicu tsunami. Lalu ada dampak tsunami. Yang pertama, diawali adanya gempa bumi yang berpusat di bawah laut atau di dekat laut. Yang kedua, adanya suara gemuruh setelah gempa tapi suasana sekitar tenang. Dan yang ketiga, air laut surut dengan cepat dan kembali naik dengan cepat pula. Kronologi tsunami Aceh. Pada pukul 07.59 waktu setempat, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 9,3 skala Richter terjadi di bawah laut sekitar 100 km dari barat pantai Sumatera. Gempa ini menyebabkan lempeng kontinental bertumbukan. Naiknya lempeng hingga 15 meter secara vertikal dan volume air naik hingga 10 meter, membentuk gelombang tsunami. Gelombang tsunami setinggi 15-30 meter menyapu Aceh dan negara-negara lain, mengakibatkan kerusakan besar dan banyak korban meninggal terutama di Banda Aceh. Tsunami Aceh 2004 disebabkan oleh gempa bumi dahsyat dengan magnitudo sekitar 9,1 hingga 9,3 skala Richter di lepas pantai barat laut Pulau Sumatera, Indonesia. Pada 26 Desember 2004, gempa ini terjadi karena tabrakan lempeng tektonik samudra menyebabkan pergeseran besar pada laut yang menciptakan gelombang tsunami yang menghantam pesisir Aceh dan wilayah sekitarnya dengan kekuatan yang menghancurkan, menimbulkan kerusakan luas dan banyak korban jiwa. Lalu ada korban jiwa. 1. Seluruh Indonesia. Dampak tsunami Aceh tersebut menyebabkan berbagai masalah dan memerlukan waktu pemulihan yang lama. Jumlah korban tsunami Aceh 2004 mencapai kurang lebih 250.000 jiwa. Menurut beberapa negara, Indonesia 173.741 orang, Sri Lanka 35.322, India 16.279, Thailand 8.212, Afrika Timur 303 orang, Maladewa 108 orang, Malaysia 76 orang, Myanmar 61 orang. Lalu, dampak tsunami Aceh 2004. 1. Terjadi kerusakan. Kerusakan prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. 2. Lahan pertanian dan perkebunan rusak. Aliran air akibat tsunami di daratan juga dapat mengikis topsoil lahan pertanian maupun perkebunan, sehingga lahan akan terdegradasi. 3. Dampak terhadap perekonomian bencana alam tsunami dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. 4. Daya. Sektor sosial dan budaya meliputi perumahan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. 5. Tsunami ini kemudian menyebabkan kerusakan di beberapa negara lainnya, seperti Sri Lanka, India, dan Thailand. 6. Psikologis. Ini adalah dampak yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Warga kehilangan tempat tinggal, kehilangan teman, dan anggota keluarga, serta kehilangan seluruh lingkungan dan komunitas. Dan yang terakhir ada upaya mitigasi. 1. Sistem peringatan dini tsunami. Contohnya itu pendirian sistem peringatan dini dengan seismograf dan sensor lainnya untuk mendeteksi potensi tsunami. Contoh kedua, peningkatan kerjasama internasional dan pertukaran informasi terkait gempa tsunami. 2. Pembangunan infrastruktur yang tahan gempa dan tsunami. Contohnya, 1. Revisi peraturan konstruksi dan pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan potensi gempa dan tsunami.
2. Pembangunan bangunan dan infrastruktur yang dirancang agar dapat bertahan terhadap getaran gempa dan dampak tsunami. 3. Relokasi pemukiman. Contohnya, 1. Pemindahan pemukiman yang berada di daerah rawan tsunami di lokasi yang lebih aman. Contoh kedua, penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur di lokasi baru untuk mendukung relokasi. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya, 1. Pelatihan dan edukasi masyarakat tentang tanda-tanda awal gempa bumi dan perilaku aman saat terjadi gempa dan tsunami. Contoh kedua, pengembangan program pendidikan bencana di sekolah dan komunitas. 5. Sistem evakuasi. Contohnya, 1. Penyusunan rencana evakuasi yang jelas dan terstruktur. 2. Pemasangan rambu-rambu evakuasi dan simulasi rutin untuk memastikan kesiapan masyarakat. 6. Kesiapsiagaan dan latihan rutin. Contohnya, 1. Penyelenggaraan latihan evakuasi secara berkala di masyarakat dan instansi terkait. 2. Peningkatan kapasitas tim tanggap bencana dalam menangani situasi darurat. 7. Pengembangan teknologi terkini. Contohnya, 1. Penggunaan teknologi canggih seperti perangkat lunak simulasi tsunami untuk merancang skenario dan mengukur dampaknya. 2. Pemanfaatan drone dan teknologi lain untuk pemantauan kondisi darurat.